Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pembahasan yang sama dengan topik berbeda. Sesuai yang kita janjikan, sesuai yang kita sepakati pada pertemuan minggu lalu, hari ini kita ketemu untuk membahas materi penilaian persediaan. Bagaimana metode yang digunakan? Apa saja yang digunakan? Bagaimana pentingnya metode penilaian persediaan itu? Kenapa sih harus dipelajari? Baik, semuanya akan terjawab. Jadi ini penting. Kenapa? Ini hanya sekedar refresh nanti ya sekitar untuk membantu mengingat-ingat bagaimana cara menentukan metode penilaian metode harga pokok penjualan terhadap persediaan. Bagaimana persediaan diukur dan bagaimana menghitung harga pokok penjualan dan bagaimana mencatatnya. Seperti itu. Menggunakan jurnal yang apa? Jurnal perpetual atau fisik. Ya, nanti kita akan pelajari. Mungkin di pengantar akuntansi perusahaan dagang sudah dibahas, sudah sampai di situ. Tapi untuk masuk ke dalam jurnalnya, bagaimana aplikasinya, kita belajar mencatatnya bagaimana, kita perlu mungkin sedikit mempelajarinya, sekedar refresh saja. Baik, apa sih persediaan? Kita sudah pelajari bagaimana sih karakteristik perusahaan dagang. Kita sudah pelajari. Nah, yang di sini ini sebenarnya bukan karakteristik perusahaan. Maaf, salah tulis. Ini apa saja sih metode yang bisa digunakan untuk menilai persediaan? Yang pertama, ini nanti ada dua kategori di sini, yaitu metode fisik dan perpetual. Oke, kita lepaskan perpetual dan fisik dulu, tetapi kita pelajari metode yang lazim digunakan. Yang pertama adalah identifikasi khusus. Bagaimana metode identifikasi khusus? Kemudian metode masuk pertama, keluar pertama, atau first in first out. Bahasa Indonesianya gitu, masuk pertama, keluar pertama. Kemudian metode yang ketiga adalah last in first out, atau masuk terakhir, keluar pertama. Kemudian metode yang keempat adalah metode rata-rata. Ada beberapa metode lain, tapi mungkin jarang dipakai. Yang kelima ada metode lain, itu metode harga terendah, metode nilai realisasi bersih, kemudian metode harga jual eceran, dan metode laba bruto. Baik, kita pelajari apa sih perbedaan dari masing-masing metode itu. Kita lihat transaksi, contoh transaksi atau ilustrasi dari transaksi UD Wiratama. Silakan dipelajari bagaimana tanggal 1 adalah saldo awal, tanggal 1 Mei itu 200 unit dengan harga per unitnya Rp200. Kemudian sehingga jumlahnya adalah 200.000. Oke, kemudian saldo barang ada 200 unit. Kemudian pada saat pembelian, pada saat penjualan tanggal 4 terjadi penjualan sebesar 100 unit. Harga per unitnya adalah 400. Maka sisanya itu menjadi berapa? 200 dikurangi 100 menjadi tinggal 100. Kemudian tanggal 10 bulan 1 itu perusahaan atau UD Wiratama melakukan pembelian sebanyak 300 unit. Harga per unitnya itu 240 sehingga jumlahnya 72.000. Nanti hitung-hitungannya ini dianggap valid ya. Kemudian saldo barangnya 400 unit. Jadi saldo barangnya berapa? 400 dari mana? Dari 300 tambah 100. Kemudian penjualan tanggal 22 100 unit, sisa barangnya menjadi 300, harganya 400. Kemudian penjualan lagi tanggal 25 itu 150 unit, harga jualnya 450. Jadi saldonya dari 300 dikurangi
150 menjadi 150 unit. Kemudian tanggal 28 karena saldonya menipis, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 350 unit. Sehingga saldo barang bertambah 350 unit menjadi 500 unit. Kemudian tanggal 30 Januari penjualan dilakukan sebanyak 250 unit. Maka saldo menjadi 250 unit. Kita tahu dari ilustrasi di papan ini menunjukkan saldonya 250 unit, harga jualnya bervariatif dan harga belinya juga bervariatif. Yang kita tidak tahu atau kita perlu cari tahu adalah sisa barang 250 unit ini harga jualnya berapa atau harga pokok persediaannya berapa. Harga pokok persediaan akhirnya berapa dari 250 unit. Dengan pendekatan dengan pendekatan sistem fisik, maka kita bisa cari dengan rumus perhitungan harga pokok persediaan. Jadi kuncinya bagaimana kita mencari harga pokok persediaan akhir yang 250 unit tadi. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Cara ngitungnya bagaimana? Ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi mengikuti aliran fisik barangnya, keluar masuknya. Kemudian cocok dipakai untuk perusahaan dengan jenis persediaan sedikit. Jadi kalau persediaannya banyak, problem. Karena konflik akan terjadi karena variasinya banyak. Jadi persediaan sedikit dapat diidentifikasi secara mudah. Jadi bukan jumlah tetapi variansinya sebenarnya. Jadi persediaan sedikit itu ke arah variansinya. Jadi bukan jumlah barang. Kemudian setiap barang diberi kode dan harga per unitnya. Kemudian setiap akhir periode perusahaan mengidentifikasi unit barang yang tersisa di gudang, berapa harganya, dan kelihatan karena dikasih kode maka itu adalah pembelian tanggal berapa dihitung kelihatan. Tetapi itu tadi perlu cek fisik. Kemudian tanpa melihat cek fisik, penyelesaian kasus dengan asumsi tadi, dengan pertanyaan yang 250 itu sumbernya dari mana? Secara metode identifikasi khusus karena sudah diberi kode masing-masing pembelian, ya setiap pembelian ada kode masing-masing per unitnya. Sehingga dapat diidentifikasi dari 250 unit tadi itu berapa sih barang yang dibeli tanggal sekian dan berapa barang yang di tanggal sekian. Maka kelihatan dari contoh di sini ternyata dari 250 unit ini 100 unit adalah barang pembelian atau ternyata barang dari persediaan awal. Ini sampai akhir bulan ternyata barang yang 100 unit ini belum habis. Kemudian 100 unit lagi ternyata barang itu yang bersumber dari pembelian tanggal 10. Kemudian 50 unit lagi bersumber dari pembelian tanggal 28. Ketemu, itu identifikasi khusus. Metode yang lain yaitu metode nah, cara menghitungnya. Oke, tadi identifikasinya. Kemudian cara menghitung harga pokok penjualannya. Kenapa penting melihat nilai persediaan? Karena nilai persediaan akhir itu menjadi kunci penentuan harga pokok penjualan. Yang pertama, nilai persediaan pada tanggal 31 Januari 2005 tadi berapa tadi ketemu? 250 unit dengan identifikasi masing-masing nilainya berapa per unitnya, maka akan ketemu unitnya, maka akan ketemu nilai persediaan akhirnya. Ketemulah nilai persediaan akhir sebesar 56.500. Kemudian perhitungan harga pokok penjualannya bagaimana? Rumus harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian sehingga akan ketemu barang yang tersedia dijual, kemudian dikurangi persediaan akhir. Saya ulangi, rumus harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir.
maka akan ketemu harga pokok penjualan. Maka dari contoh ini kita masukkan persediaan awalnya berapa. Persediaan awal adalah persediaan saldo awal. Saldo awal diketahui di dalam tabel kasus atau tabel soal, itu 200 unit dengan harga beli atau dengan nilai 200 rupiah per unitnya, sehingga nilai dari persediaan awal dari 200 unit tadi adalah 40.000. Oke, selama periode Januari ini berapa kali pembelian? Pembelian teridentifikasi 2 kali. Ya. Kita sedikit kembali ke awal, ya. Ke awal, kapan kita beli? Pembelian teridentifikasi tanggal 10 dan tanggal 28 dengan jumlah pembelian 300 dan 350 dengan harga beli 240 per unit dan 250 per unit. Baik, kita kembali ke soal. Jadi 2 kali 300 unit dengan harga beli 240 per unit dan 350 unit dengan harga beli 250 per unit. Total harganya segitu ya, 72 juta dan 87 juta. 87.000, maaf. Jadi persediaan awal 400.000, ketemu pembeliannya sejumlah 159.500. Persediaan awal ditambah pembelian, maka ketemu nilai barang yang tersedia dijual, yaitu 199.500. Kemudian berapa persediaan akhirnya? Persediaan akhir sudah dihitung di awal. Jadi ternyata 100 unit itu dari saldo awal dengan nilai 200 rupiah per unit, 100 unit dari pembelian tanggal 28 ya, tanggal 10 bernilai 240 per unit, dan 50 unit berasal dari pembelian tanggal 28 sebesar 250 rupiah per unit. Maka 100 untuk menghitung harga pokok penjualan, maka barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Maka ketemulah dengan metode identifikasi khusus harga pokok penjualan sebesar 143.000. Jadi pertanyaan terjawab dengan satu metode ini. Dengan metode ini angkanya ketemu sebesar persediaan 250.000 ini bernilai 143.000. Persediaan senilai 250 unit ini nilai harga pokok penjualannya adalah 143.000. Salah persepsi. Jadi bukan 250 unit tadi sudah ketemu, tapi total dalam 1 bulan harga pokok penjualannya berapa? 143.000. Harga pokok penjualan merupakan biaya sebagai pengurang pendapatan dalam laporan rugi laba. Kemudian metode kedua adalah metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO, first in first out. Jadi di sini diasumsikan persediaan yang dibeli paling awal akan dikeluarkan paling awal. Artinya first in first out. Jadi pertama masuk, pertama keluar. Baik. Kemudian harga pokok barang yang tersedia di gudang di akhir periode merupakan harga perolehan dari pembelian paling akhir dalam periode tersebut. Ada metode MPKP khusus, yaitu ada 2 metode terkait dengan FIFO dan metode ini, yaitu metode FIFO fisik dan FIFO perpetual. Kemudian bagaimana nilai persediaan? Untuk menjawab dengan metode ini akan ketemu nilai persediaan sama tadi ya, jumlah unit yang dengan metode FIFO, maka dihitung nilai persediaan akhir adalah menggunakan asumsi pertama kali masuk dan pertama kali keluar, maka asumsi persediaan akhir adalah yang terakhir masuk. Berarti terakhir masuk itu adalah persediaan dengan nilai
pembelian 250 per unit, yaitu pembelian tanggal 28. Maka akan ketemu angka totalnya 250 unit kali 250 rupiah per unitnya. Kemudian persediaan awal itu 200 sama, kemudian pembeliannya juga sama, persediaan akhirnya yang berbeda tadi. Nah, maka ketemu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Kita masukkan persediaan akhirnya sebesar 62.500. Maka akan ketemu harga penjualan selama 1 bulan ini ketemulah 137.000. Coba kita lihat untuk sebelumnya. Ya. Kita lihat sebelumnya antara 137.000 yang sebelumnya dengan metode identifikasi khusus 143. Bentar Pak. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah.